Setiap pukul 2 dini hari, dari kamar ibu mertuaku terdengar bisikan aneh melalui telepon tua yang kabelnya bahkan tidak tersambung. Aku tidak pernah menyangka bahwa satu rasa penasaran akan membuka pintu rahasia mengerikan yang terkubur selama 30 tahun. Namaku Bima. Usiaku 30 tahun dan pernikahanku belum genap setahun. Istriku, Citra, berasal dari Jawa Tengah. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya, Ibu Dewi, dan seorang kakak perempuan. Ibu Dewi awalnya tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kota kecil di pinggiran Jakarta. Tetapi setelah kami menikah, Citra merasa khawatir ibunya sendirian dan mengajaknya untuk tinggal bersama kami. Aku pun tidak menentangnya, meskipun ada sedikit kekhawatiran di hatiku. Bukankah konflik antara menantu dan mertua adalah hal yang sulit dihindari? Namun, Ibu Dewi berbeda. Beliau selalu tenang dan bertutur kata lembut. Kebahagiaan satu-satunya adalah merawat anggrek di beranda dan kebun sayur kecil di halaman belakang. Hubunganku dengan ibu mertua, sejujurnya, berjalan cukup baik. Namun, pada suatu malam musim kemarau yang gerah di bulan Juni, segalanya mulai berubah. Malam itu, aku pulang larut karena ada urusan di kantor. Istriku sepertinya kelelahan dan sudah tidur lebih dulu. Setelah mandi singkat, aku berbaring di tempat tidur sambil melihat ponsel. Jam menunjuk pukul 1 dini hari, tapi udara panas yang menyengat membuatku tidak bisa tidur. Saat itulah aku berpikir untuk turun ke dapur mengambil segelas air dingin. Sekitar 10 menit sebelum pukul 2 dini hari, di tengah keheningan rumah yang begitu sunyi hingga suara detak jarum jam pun terdengar, aku mendengar suara yang sangat lirih. Awalnya kukira itu suara kucing liar, tetapi beberapa detik kemudian aku sadar suara itu berasal dari kamar Ibu Dewi di ujung koridor lantai 1. Suara itu sangat aneh, bukan suara batuk atau orang membalikkan badan di kasur. Terdengar seperti bisikan yang bercampur dengan suara logam kecil. Aku menahan napas dan menajamkan telinga. Jantungku tanpa sadar mulai berdebar kencang. Pikiran-pikiran seperti, apakah beliau sakit? Atau mungkin ada sesuatu yang jatuh? Melintas di benakku. Namun, suara itu terus berlanjut secara teratur, dan seketika bulu kuduku berdiri. Terdengar seperti seseorang sedang berbisik, tetapi aku tidak bisa menangkap kata-kata yang jelas. Yang aneh adalah, di rumah ini hanya ada aku, Citra, dan Ibu Dewi. Dengan siapa beliau berbisik pada jam selarut ini? Aku mengguncang pelan tubuh istriku untuk membangunkannya. Citra, bangun sebentar. Istriku mengucek matanya sambil bergumam mengantuk, ketika aku berkata. Sepertinya ibu sedang bicara dengan seseorang. Citra mengerutkan kening. Paling juga teleponan sama Mbak, kakak kan memang suka begadang. Setelah itu, Citra kembali menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Aku tahu betul kebiasaan tidur istriku. Sekali terlelap, dunia runtuh pun ia tak akan tahu. Aku berbaring beberapa menit lagi, tetapi suara bisikan itu tidak berhenti. Bahkan kini terdengar suara derit pelan, seperti pintu tua atau kursi kayu yang digerakkan. Perasaan tidak nyaman, campuran antara penasaran dan khawatir, menyelimuti seluruh tubuhku. Akhirnya, aku bangkit dari tempat tidur. Lantai kayu berderit pelan mengikuti langkahku. Aku berjalan hati-hati menuju tangga, lampu kecil di ruang keluarga menerangi koridor dengan cahaya kuning yang remang. Ketika hampir sampai di ujung tangga, aku berhenti dan menahan napas. Suara bisikan itu menjadi lebih jelas, bercampur dengan suara aneh yang belum pernah kudengar di rumah ini. Lalu, terdengar bunyi klik, seperti suara gembok kecil yang dikunci atau dibuka. Jantungku serasa jatuh. Apakah ada penyusup? Atau Ibu Dewi menyembunyikan sesuatu? Berbagai hipotesis melintas di kepalaku. Tetapi, jika ada pencuri, mengapa ia hanya diam di kamar Ibu Dewi? Aku merayap di sepanjang dinding, mendekati pintu kamar Ibu Dewi. Pintunya sedikit terbuka, dan seberkas cahaya tipis menyelinap keluar. Aku membungkuk untuk mengintip melalui celah itu. Dan pada saat itu, napasku tertahan. Ibu Dewi duduk membelakangi pintu. Namun di hadapannya, ada sebuah peti kayu tua yang kecil, dengan tutupnya sedikit terbuka. Di lantai, beberapa benda berkilauan berserakan, sekilas tampak seperti perhiasan,
tetapi bentuknya sangat tua dan aneh. Ibu Dewi memegang seuntai kalung emas. Bibirnya bergetar menggumamkan sesuatu yang tidak ku mengerti. Dan di samping peti kayu itu, ada sebuah telepon putar model lama yang belum pernah kulihat sebelumnya di rumah ini. Yang membuat bulu kuduku meremang adalah kenyataan bahwa kabel telepon itu tidak tersambung kemanapun. Selama beberapa detik, aku berdiri mematung. Pikiranku kosong. Mengapa Ibu Dewi berbisik pada telepon yang tidak terhubung? Dan mengapa tengah malam begini beliau membuka peti penuh benda-benda aneh itu? Tepat pada saat itu, Ibu Dewi tiba-tiba berhenti bergerak dan mengangkat kepalanya, seolah merasakan ada yang mengawasinya. Aku terkesiap dan segera menyingkir. Jantungku berdebar kencang. Aku berusaha menenangkan diri dan mundur beberapa langkah, berpura-pura hendak ke dapur untuk minum air. Ketika aku melewati kamar Ibu Dewi lagi, aku melirik sekilas dan melihat pintunya sudah tertutup rapat. Aku duduk di meja makan, tetapi tanganku masih gemetar. Berbagai pertanyaan menghantui pikiranku. Benda-benda apa itu? Apa yang beliau lakukan pukul 2 dini hari? Dan telepon itu, untuk apa? Aku sempat berpikir untuk bertanya pada Citra keesokan paginya, tetapi aku takut istriku akan menganggapku terlalu curiga atau mencampuri urusan ibunya. Aku adalah orang yang sangat menghargai kedamaian keluarga, jadi untuk sementara waktu, aku memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Namun sejak malam itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, sebuah rahasia yang tersembunyi di rumah ini. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan berat. Citra sudah bangun lebih dulu untuk bersiap-siap ke kantor. Aroma kopi yang lembut tercium dari dapur. Aku berbaring sejenak, mengingat kembali kejadian semalam. Sensasi dingin yang merayap di punggungku masih terasa nyata. Ketika aku turun ke dapur, Ibu Dewi sedang memotong sayuran. Wajahnya tenang seperti biasa. Beliau mengenakan daster katun tipis yang ujung lengannya sedikit usang, dan rambutnya disanggul rapi. Semuanya begitu normal, hingga aku sempat berpikir apakah kejadian semalam hanyalah imajinasiku. Namun, saat Ibu Dewi berbalik untuk meletakkan keranjang sayuran di meja, mata kami bertemu. Dan pada saat itu, aku merasakan sesuatu telah berubah. Tatapan matanya tidak lagi hanya ramah. Di kedalamannya, ada sesuatu yang tersembunyi, seolah menyimpan sebuah rahasia. "Sudah bangun, Nak Bima?" kata Ibu Dewi seolah tidak terjadi apa-apa. "Cuaca hari ini bagus. Sepertinya anggrek di beranda akan mekar semua." Aku memaksakan senyum. "Iya, Bu. Semalam tidur nyenyak?" Ibu Dewi mengangguk, lalu kembali merapikan dapur tanpa menatapku lagi. Sepanjang pagi, bayangan peti kayu dan kalung emas itu tidak mau hilang dari pikiranku. Aku bahkan ingat dengan jelas ukiran di tutup peti itu. Seperti bunga dengan 4 kelopak yang melingkar menyerupai pusaran air, sebuah motif yang aneh, terlihat kuno, sekaligus memberi kesan mengerikan. Malam itu, aku sengaja berpura-pura bekerja di ruang keluarga, berniat mengawasi apakah Ibu Dewi akan mengulangi perbuatannya semalam. Citra sedang menonton drama di lantai atas, dan Ibu Dewi duduk di kursi rotan sambil membaca buku. Baru sekitar pukul 11 malam beliau bangkit dan masuk ke kamarnya. Aku menunggu, tetapi hampir 1 jam berlalu tanpa ada tanda-tanda aneh, sepertinya beliau sudah tidur. Aku menghela napas, berpikir mungkin aku terlalu berlebihan. Aku hendak mematikan lampu dan naik ke kamar. Tepat pada saat itu, aku mendengar suara yang sangat lirih. Bunyi klik yang sama seperti semalam. Jantungku berdebar kencang. Kali ini, aku bergerak lebih cepat tetapi tanpa suara. Pintu kamar Ibu Dewi kembali sedikit terbuka. Aku merendahkan tubuh dan mengintip ke dalam. Ibu Dewi kembali duduk di depan peti kayu itu. Namun hari ini, beliau tidak membuka tutupnya sepenuhnya, hanya mengelusnya dengan sangat perlahan. Di bawah cahaya lampu kuning, kerutan di wajah Ibu Dewi terlihat jelas, dan bibirnya masih menggumamkan sesuatu. Yang membuatku merinding adalah telepon putar model lama yang ada di hadapannya. Kali ini, tangan Ibu Dewi memegang gagang telepon itu dan menempelkannya di telinga. Telepon itu tidak tersambung kemanapun, tetapi Ibu Dewi terus mengangguk-angguk, seolah sedang mendengarkan seseorang berbicara. Aku mengerahkan seluruh inderaku untuk mencoba mendengar beberapa kata, tetapi suaranya terlalu lirih dan hanya terdengar samar. "Iya, Ibu tahu." Sebentar lagi,
Jangan khawatir. Tepat saat aku menahan napas, Ibu Dewi menoleh ke arah pintu. Tatapan matanya menembus celah pintu dan lurus mengarah padaku. Aku terkejut dan mundur. Jantungku serasa mau meledak, tetapi anehnya, Ibu Dewi tidak mengatakan atau melakukan apa-apa. Beliau hanya menatapku. Tatapan dingin dan dalam itu, seolah sudah tahu sejak lama bahwa aku ada di sana. Aku bergegas naik ke kamar, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Citra masih asyik dengan dramanya, dan tidak menyadari apapun. Aku tidak menceritakan hal ini pada istriku, tetapi firasat buruk mulai tumbuh di lubuk hatiku. Setelah itu, selama beberapa hari, aku merasakan kebiasaan Ibu Dewi sedikit berubah. Siang hari, beliau tetap merawat kebun, memasak, dan mengobrol seperti biasa. Tetapi malam hari, beliau hampir tidak pernah keluar ke ruang keluarga. Aku beberapa kali mendengar suara derit dan bisikan dari kamarnya, tetapi setiap kali aku mendekat, semua suara itu lenyap seperti ditelan bumi. Suatu akhir pekan, Citra pulang kampung karena ada urusan keluarga. Aku tinggal berdua saja dengan Ibu Dewi. Saat aku sedang memperbaiki lampu di teras, aku melihat Ibu Dewi keluar gerbang membawa tas kain yang besar dan tampak berat. "Ibu mau kemana?" tanyaku. "Ke pasar," jawabnya singkat. Kemudian, tanpa penjelasan lebih lanjut, beliau berbalik dan berjalan lurus. Rasa penasaran mendorongku. Aku memutuskan untuk masuk ke kamar Ibu Dewi. Pintunya terkunci. Saat melihat sekeliling, aku menemukan sebuah kunci tua tergantung di dekat dapur. Saat aku membuka pintu, aroma kayu tua dan bau dupa yang samar menyeruak. Peti kayu itu masih berada di sudut ruangan. Aku berlutut dan menyentuh permukaannya. Terasa dingin. Gembok kuningan itu kecil tetapi terkunci rapat. Saat kuangkat, peti itu terasa jauh lebih berat dari dugaanku. Di sampingnya, telepon putar itu tergeletak. Aku mengangkat gagangnya. Tidak ada suara apapun. Hening total. Saat aku membungkuk untuk memeriksa ukiran di peti itu lebih dekat, tiba-tiba terdengar suara pintu dikunci dari belakang. Klek, aku menoleh, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Ibu Dewi berdiri di ambang pintu. Tas kain itu masih di tangannya, dan tatapan matanya tidak lagi menunjukkan kehangatan seperti biasanya. "Apa yang kamu lakukan di kamarku?" Suara Ibu Dewi datar, tetapi mengandung kekuatan yang tak terduga. Aku menelan ludah dan dengan susah payah menjawab, "Pintunya terbuka, Bu. Saya kira Ibu lupa menguncinya, jadi saya masuk." Ibu Dewi menatapku tajam selama beberapa detik, lalu masuk dan meletakkan tasnya. "Barang-barang di sini bukan sesuatu yang perlu kamu ketahui." Kata-kata itu membuatku merinding. Aku ingin bertanya mengapa, tetapi tenggorokanku kering dan tak ada suara yang keluar. Ibu Dewi mendekati peti itu, mengelus permukaannya dengan lembut, lalu berbalik menatapku. "Bima, di dunia ini ada hal-hal yang semakin banyak kamu tahu, akan semakin membahayakan dirimu dan orang-orang di sekitarmu." Setelah itu, Ibu Dewi mengunci peti itu, mengambil tasnya, dan keluar dari kamar. Aku hanya bisa berdiri termangu. Malam itu, saat melewati kamarnya, aku kembali mendengar suara gagang telepon diangkat dan bisikan panjang. Tetapi kali ini, aku tidak berani mengintip. Aku mulai sadar. Rahasia di balik pintu itu bukan sekadar beberapa barang antik tua atau kebiasaan aneh seorang lansia. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap, dan mungkin lebih berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Sejak sore itu, aku mulai merasakan sesuatu yang benar-benar berbeda dari tatapan Ibu Dewi. Tidak ada lagi keakraban atau kelembutan, melainkan sebuah jarak, seolah ada lapisan es tipis di antara kami. Ibu Dewi semakin jarang berbicara denganku, dan setiap kali aku muncul, beliau akan melirik sekilas seolah mencoba membaca pikiranku. Aku tidak ingin membuat masalah menjadi lebih rumit, tetapi kata-kata Ibu Dewi hari itu bukan sesuatu yang perlu kamu ketahui terus terngiang di kepalaku. Aku berjanji pada diri sendiri untuk mundur dan tidak lagi mencampuri urusannya. Namun, rasa penasaranku justru semakin besar dari hari ke hari. Suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, aku kembali terbangun oleh suara yang sudah kukenal. Kali ini suaranya lebih jelas, seolah Ibu Dewi tidak lagi berniat menyembunyikannya. Suara bisikan, suara logam beradu, dan suara putaran telepon.
Citra tertidur lelap dengan napas teratur. Aku diam-diam turun dari tempat tidur dan menuju lantai 1. Koridor gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang yang keluar dari celah pintu kamar Ibu Dewi. Aku menempelkan telinga ke pintu dan menguping. Iya, Ibu ingat. Besok? Besok sudah cukup. Suara Ibu Dewi bergetar, tetapi di dalamnya terkandung emosi yang tak terlukiskan, campuran antara harapan dan ketakutan. Setelah jeda sejenak, Ibu Dewi melanjutkan. Jangan marah, Ibu pasti akan menepati janji. Aku tidak bisa menahan rasa penasaranku. Aku membuka pintu sedikit lebih lebar untuk mengintip. Ibu Dewi masih duduk di depan peti kayu, gagang telepon menempel di telinganya. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Kali ini, di hadapannya tergeletak sebuah foto hitam putih yang sudah usang. Di foto yang ujung-ujungnya sudah lapuk itu, seorang pria muda berkemeja putih berdiri berdampingan dengan seorang wanita yang sepertinya adalah Ibu Dewi di masa mudanya. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari foto itu. Siapa pria itu? Itu bukan almarhum ayah mertuaku. Aku pernah melihat foto ayah mertuaku, dan dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Saat aku terpaku pada foto itu, Ibu Dewi tiba-tiba meletakkan gagang telepon dan menoleh ke arah pintu. Tatapannya kembali bertemu denganku, namun kali ini, bukan tatapan menyelidik. Tatapan itu dalam dan hampa, seolah menembus pikiranku. Sudah berapa lama kamu di situ? Suara Ibu Dewi lambat, setiap katanya terasa berat. Aku tergagap. Saya hanya mau minum. Ibu Dewi tersenyum tipis, tetapi senyum itu membuatku merinding. Sudah, tidurlah, nak. Beberapa malam memang bukan untuk kita. Aku mundur, dan pintu perlahan tertutup. Kata-kata Ibu Dewi adalah sebuah peringatan sekaligus pengusiran yang halus. Keesokan harinya, aku tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Sepanjang hari pikiranku dipenuhi oleh foto dan suara semalam. Kata-kata Ibu Dewi, besok sudah cukup. Tidak mau hilang dari benakku. Besok? Apa yang akan terjadi besok? Malam itu, aku pulang lebih awal dengan alasan lelah. Sementara Citra sibuk di dapur, aku diam-diam mengaktifkan fitur rekam suara di ponselku. Aku berencana merekam percakapan Ibu Dewi malam ini. Aku menyamarkan ponselku di dalam pot bunga kecil dan meletakkannya di sudut koridor dekat kamar Ibu Dewi. Malam semakin larut, dan sekitar pukul 01.50, suara yang kukenal mulai terdengar. Aku berbaring di tempat tidur, merasakan jantungku berdebar kencang, berharap ponselku berhasil merekam semua kata-kata Ibu Dewi. Keesokan paginya, saat semua orang masih tertidur, aku mengambil ponselku dan memutar rekaman itu. Beberapa detik pertama hanya hening, kemudian, suara Ibu Dewi terdengar jelas. Aku sudah menjaganya selama 30 tahun. Sekarang, akan kukembalikan padamu. Terdengar suara logam beradu, lalu suara Ibu Dewi melanjutkan, tolong, jangan sentuh anak-anakku. Mendengar itu, rambutku berdiri. Suara Ibu Dewi saat itu bukan seperti percakapan biasa, melainkan seperti sebuah permohonan. Setelah itu, terdengar suara aneh seperti jawaban dari seseorang, tetapi suaranya teredam dan tidak jelas apa yang dikatakan. Terdengar seperti suara yang terdistorsi oleh sesuatu. Aku menghentikan rekaman. Tanganku basah oleh keringat dingin. Sesuatu yang dijaga selama 30 tahun? Siapa yang memaafkan siapa, dan mengapa harus dikembalikan? Malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu tentang masa lalu Ibu Dewi. Diam-diam aku masuk ke gudang tempat menyimpan barang-barang lama, dan menemukan sebuah kotak kardus penuh dengan dokumen dan foto-foto tua. Di antara surat-surat yang sudah menguning, aku menemukan sebuah undangan pernikahan bertanggal sekitar 30 tahun yang lalu. Nama mempelai prianya bukan almarhum ayah mertuaku, melainkan seorang pria asing bernama Baskoro. Jantungku berdebar kencang. Mengapa Ibu Dewi bertunangan dengan pria lain, tetapi kemudian menikah dengan ayah mertuaku? Dan apakah pria di foto semalam itu adalah Baskoro? Saat aku tenggelam dalam pikiran, terdengar suara pelan di belakangku. Aku menoleh dan melihat Ibu Dewi berdiri di ambang pintu gudang. Matanya memancarkan kesedihan bercampur kewaspadaan. Apa yang kamu cari di sini? Tanya Ibu Dewi dengan suara lembut namun berat. Aku buru-buru meletakkan kotak itu. Hanya mencari barang-barang lama yang mungkin bisa diperbaiki, Bu. Ibu Dewi mendekat,
mengambil kotak kardus itu dan memeluknya di dada, lalu perlahan berkata, "Bima, terkadang masa lalu lebih baik dibiarkan terkubur. Tidak semua hal yang lama perlu digali kembali." Aku diam, tetapi dalam hati aku sudah memutuskan. Aku tidak akan berhenti di sini. Aku punya firasat buruk bahwa rahasia yang disembunyikan Ibu Dewi akan segera mempengaruhi kami semua. Setelah mendengar rekaman itu, aku yakin Ibu Dewi menyembunyikan sebuah rahasia besar. Rahasia itu terkait dengan seorang pria yang menghilang dari kehidupannya 30 tahun lalu, tetapi masih membuatnya gemetar ketakutan melalui telepon tanpa kabel. Perasaanku kini bukan lagi sekadar rasa penasaran. Ini adalah sebuah tekanan tak kasat mata, sebuah kewajiban untuk mengungkap kebenaran. Aku punya firasat rahasia ini bisa mengancam keselamatan keluarga kami. 3 hari berlalu, tetapi Ibu Dewi beraktivitas seperti biasa. Siang hari merawat kebun, memasak, dan mengobrol dengan Citra. Namun aku melihat Ibu Dewi sering melirik jam saat malam tiba, seolah menunggu waktu yang telah ditentukan. Terutama saat mendekati tengah malam, beliau akan masuk ke kamar, mengunci pintu, dan tidak keluar sampai pagi. Pada hari keempat, Citra harus lembur di kantor. Aku tinggal berdua saja dengan Ibu Dewi. Sekitar pukul 9 malam, Ibu Dewi berkata, "Ibu mau ke rumah Bu Susi sebelah. Mau minta bibit bunga. Kamu makan malam duluan saja." Aku mengangguk, tetapi dalam hati aku memutuskan untuk mengikutinya kali ini. Aku menunggu Ibu Dewi keluar rumah, lalu mengikutinya dari kejauhan menyusuri jalan setapak. Bulan sabit menebarkan cahaya kuning samar di atas jalan. Ibu Dewi berjalan cukup cepat sambil membawa tas kainnya. Tetapi bukannya menuju rumah sebelah, beliau berjalan lurus ke arah sebuah bilik telepon umum tua di ujung desa yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Ibu Dewi berhenti di depan bilik telepon umum yang sudah berkarat, dan kabelnya bahkan sudah putus itu. Aku bersembunyi di balik pohon dan mengamati. Ibu Dewi meletakkan tasnya, lalu mengeluarkan telepon putar model lama yang kulihat di kamarnya. Kemudian, beliau mencolokkan salah satu ujung kabel telepon ke sebuah celah kecil di sisi bilik. Gerakannya lambat tetapi sangat terampil. Aku membeku di tempat. Jadi, telepon itu bisa terhubung dengan sesuatu. Hanya saja dengan cara yang tidak ku mengerti. Ibu Dewi menempelkan gagang telepon ke telinganya dan berbisik pelan. Kali ini, aku bisa mendengar beberapa kata dengan jelas. "Semua sudah siap. Besok malam, di tempat biasa." Ibu Dewi mendengarkan sejenak, lalu mengangguk dan membereskan teleponnya. Sebelum pergi, beliau duduk sejenak di sana, menatap kegelapan dengan pandangan menerawang. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi di matanya tergambar konflik antara ketakutan dan takdir yang tak terhindarkan. Aku menunggu Ibu Dewi pergi, lalu mendekati bilik telepon umum itu. Kabelnya sudah dicabut dan dimasukkan ke dalam tas oleh Ibu Dewi. Aku menyentuh celah di sisi bilik itu, terasa dingin dan lembab. Saat kembali ke rumah, aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur, memikirkan makna dari kalimat besok malam, di tempat biasa. Besok malam Ibu Dewi akan bertemu siapa, dan apa artinya semua sudah siap? Keesokan harinya, aku memastikan Citra tidur lebih awal. Saat mendekati tengah malam, aku berpura-pura menonton TV di ruang keluarga. Suara langkah Ibu Dewi terdengar pelan menuruni tangga. Beliau mengenakan mantel, topi lebar, dan di tangannya ada tas kain. Aku menunggu Ibu Dewi keluar rumah, lalu mengikutinya. Malam itu sangat gelap, awan menutupi cahaya bulan. Jalan setapak sunyi, hanya suara langkah kami berdua yang bergema. Ibu Dewi masih menuju ke arah bilik telepon umum tua itu. Ketika sampai di sana, seorang pria sudah menunggu. Dia mengenakan jas hujan panjang dan topi baseball yang ditarik rendah. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang, wajahnya tidak terlihat jelas. Ibu Dewi menyerahkan tas kain itu padanya. Pria itu membuka tas, memeriksa isinya, lalu mengangguk. Kemudian, Ibu Dewi mengeluarkan sebuah kunci kuningan kecil dari sakunya. Pria itu menatap kunci itu tajam, lalu tiba-tiba menggenggam erat tangan Ibu Dewi. Dia mengatakan sesuatu, tetapi terlalu jauh untuk kudengar. Ibu Dewi terdiam sejenak, lalu menarik tangannya dan berkata dengan nada mendesak, "Ini yang terakhir. Aku tidak mau ada urusan lagi." Pria itu tidak menjawab,
hanya mengambil tas dan kunci itu lalu menghilang ke dalam kegelapan. Ibu Dewi berdiri sejenak di sana, lalu terduduk di bangku kayu yang sudah lapuk dan menghela napas panjang. Aku bersembunyi di balik tiang listrik, jantungku berdebar kencang. Pemandangan ini seperti transaksi rahasia, dan kunci itu pasti kunci peti kayu di kamar Ibu Dewi. Dalam perjalanan pulang, langkah Ibu Dewi jauh lebih lambat. Terkadang beliau berhenti di tengah persimpangan yang sepi dan menatap langit, matanya berkaca-kaca. Melihatnya seperti itu, aku tiba-tiba merasa kasihan. Apapun rahasia itu, sepertinya telah membelenggunya seperti rantai tak kasat mata selama bertahun-tahun. Sesampainya di rumah, Ibu Dewi langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku berdiri sejenak di depan pintunya. Terdengar suara kunci diputar dan kursi diseret, lalu semuanya hening. Aku tahu segalanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Dan jika aku ingin melindungi istriku, aku harus mengungkap kebenaran itu, sekelam apapun. Pertemuan malam itu, antara Ibu Dewi dan pria berjas hujan, terus menghantui pikiranku. Aku tidak bisa melupakan tatapan mata Ibu Dewi saat menyerahkan kunci kuningan itu, campuran antara ketakutan dan kelegaan, seperti ekspresi orang yang baru saja meletakkan beban berat. Jika kunci itu benar-benar kunci peti kayu, berarti barang-barang di dalamnya bukan lagi milik Ibu Dewi. Malam itu, Citra lagi-lagi ada giliran jaga di kantor. Saat aku duduk di ruang keluarga, Ibu Dewi turun dengan penampilan yang aneh. Beliau mengenakan piyama, tetapi wajahnya dirias tipis, sesuatu yang belum pernah kulihat di malam hari. Matanya memancarkan sesuatu yang tak terduga, dan di tangannya ada peti kayu yang sudah kukenal. Ibu. Saat aku hendak bertanya, Ibu Dewi memotong. Bima, Ibu keluar sebentar. Jangan khawatir, aku bingung. Bukankah kunci peti itu sudah diserahkan kepada pria semalam? Lalu mengapa hari ini peti itu ada di tangan Ibu Dewi lagi? Ibu Dewi keluar gerbang, tetapi kali ini tidak melalui jalan setapak sempit, melainkan ke arah lain. Aku memutuskan untuk mengikutinya. Ibu Dewi menuju sebuah rumah kosong di pinggiran desa. Dindingnya kusam, kayunya lapuk, dan hanya ditumbuhi ilalang. Ibu Dewi mengetuk pintu 3 kali pendek, dan 2 kali panjang. Seorang pria keluar dari dalam. Bukan pria berjas hujan semalam, melainkan pria lain berusia sekitar 50 kopaan. Rambutnya beruban, dengan tatapan mata yang dalam dan tajam. Dia melihat sekeliling, lalu mempersilakan Ibu Dewi masuk. Aku mendekati jendela yang berdebu dengan hati-hati dan mengintip ke dalam. Di bawah cahaya kuning, bayangan-bayangan berkelebat. Di dalam, selain Ibu Dewi dan pria berambut uban, ada 2 orang lagi, seorang wanita tua dan seorang pria muda kurus. Di atas meja terbentang sebuah peta tua, dan di sampingnya ada barang-barang berkilauan yang sama seperti yang kulihat di dalam peti kayu. Saat Ibu Dewi meletakkan peti itu di atas meja, pria berambut uban mengeluarkan kunci lain, bukan kunci kuningan semalam, lalu memasukkannya ke gembok dan membukanya. Saat tutup peti terbuka, aku menahan napas. Di dalamnya bukan hanya beberapa barang antik, tetapi juga beberapa amplop tebal, kantong berisi koin perak, dan sebuah pistol hitam yang warnanya sudah pudar dimakan waktu. Bulu kuduku berdiri. Ini bukan lagi soal barang koleksi aneh atau misteri. Ini jelas-jelas barang berbahaya dan ilegal. Pria berambut uban itu mengambil pistol, memeriksa magazinnya, lalu meletakkannya kembali. Dia berkata pada Ibu Dewi dengan suara rendah, "Sekali kau sudah memutuskan, tidak ada jalan untuk kembali." Ibu Dewi terdiam sejenak, lalu menjawab, "Saya sudah menjaganya 30 tahun. Bukan untuk dijual. Tapi jika ini satu-satunya cara untuk mengakhirinya, saya terima." Wanita tua itu menyela, "Kau tahu kau akan kehilangan segalanya jika menyerahkan ini, kan?" Ibu Dewi memejamkan mata dan perlahan berkata, "Saya sudah kehilangan segalanya 30 tahun yang lalu." Mendengar itu, seluruh tubuhku gemetar. Apa yang telah hilang darinya? Pria muda kurus itu memasukkan semua barang dari dalam peti ke sebuah tas besar. Pria berambut uban mengunci peti itu, tetapi tidak mengembalikannya pada Ibu Dewi. Ibu Dewi hanya duduk diam menatap lantai, seolah sudah pasrah pada segalanya. Aku merasa jika terus di sana akan ketahuan, jadi aku diam-diam kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang,
Aku mencoba menyatukan semua kepingan, pria berjas hujan, janji rahasia, peti kayu, pistol, dan bisikan melalui telepon tanpa kabel. Ibu Dewi baru pulang saat hampir pukul 2 dini hari. Aku berpura-pura tidur, tetapi seluruh inderaku waspada mendengar setiap suara. Ibu Dewi berjalan sangat pelan, tetapi saat melewati depan kamarku, beliau berhenti selama beberapa detik. Rasanya seolah beliau berdiri di depan pintu, tahu bahwa aku telah menyaksikan semuanya dari balik pintu kayu itu. Keesokan paginya, aku mencoba berbicara dengan Ibu Dewi, tetapi beliau terus menghindariku. Citra tidak tahu apa-apa, mengira ibunya hanya merawat tanaman atau sesekali pergi bertemu teman. Malam itu, saat aku sedang mencuci tangan di dapur, Ibu Dewi tiba-tiba berdiri di belakangku dan berkata dengan suara rendah, "Bima, jika suatu saat kamu merasa rumah ini berbahaya, bawa Citra pergi dari sini." Segera, aku menoleh untuk bertanya, tetapi Ibu Dewi sudah pergi. Aku hanya bisa berdiri membeku. Kata-kata itu seperti sebuah ramalan, dan aku merasa saat itu semakin dekat. 2 hari kemudian, tepat pukul 2 dini hari, suara dering telepon kembali terdengar dari kamar Ibu Dewi. Tetapi kali ini, bukan bisikan pelan. Terdengar suara bicara yang mendesak, bercampur dengan suara meja dipukul. "Sudah kubilang ini sudah berakhir." "Tidak. Jangan datang ke sini. Berani kau datang." Kemudian terdengar suara brak, seperti gagang telepon dibanting. Aku berlari ke koridor, tetapi pintu kamar Ibu Dewi terkunci rapat. Dari dalam terdengar suara kursi diseret dan gemerisik seperti ada sesuatu yang dibereskan dengan tergesa-gesa. Aku berdiri di sana, memegangi jantungku yang berdebar kencang. Aku tahu situasi ini tidak bisa berlanjut lebih lama lagi. Rahasia itu mulai retak, dan saat rahasia itu hancur berkeping-keping, aku takut tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa tetap tenang. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. "Jika kamu merasa rumah ini berbahaya, bawa Citra pergi dari sini," kata-kata Ibu Dewi terngiang seperti wasiat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi firasat buruk mengatakan saat itu sudah sangat dekat. Keesokan paginya, Ibu Dewi bersikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan menawariku sarapan. Namun aku melihat ada luka goresan merah baru di tangannya. Saat kutanya, Ibu Dewi hanya tersenyum dan berkata, "Sudah tua jadi ceroboh, tergores ranting labu." Aku tidak percaya. Saat mengatakan itu, tatapan matanya bukan seperti orang yang mengalami kecelakaan kecil, melainkan seperti orang yang baru saja lolos dari bahaya tetapi tidak ingin ada yang tahu. Sepanjang hari itu, aku berusaha untuk tetap berada di rumah. Citra sibuk dengan pekerjaannya, dan tidak menyadari apa-apa. Aku mengawasi Ibu Dewi sambil mencari kesempatan untuk bicara jujur, tetapi beliau terus menghindariku, hanya beraktivitas di kebun atau dapur. Malam semakin larut, dan aku memaksakan diri untuk tetap terjaga. Saat mendekati pukul 1 dini hari, di tengah keheningan rumah, aku mendengar suara sangat pelan dari halaman belakang. Awalnya kukira kucing, tetapi kemudian aku sadar itu adalah suara langkah kaki yang hati-hati namun teratur. Aku menyibak sedikit tirai jendela ruang keluarga. Dalam kegelapan samar, seorang pria berdiri merapat ke pagar, menatap ke arah jendela kamar Ibu Dewi. Dia mengenakan hoodie yang ditarik rendah, dan tangannya dimasukkan ke saku mantel. Hawa dingin merayap di punggungku. Tiba-tiba pria itu mengangkat kepala, matanya yang memantulkan cahaya bulan berkilat dalam gelap. Dia segera mundur dan menghilang ke dalam bayangan pohon. Aku berlari ke halaman, tetapi tidak ada siapa-siapa, hanya bau tanah basah, dan beberapa jejak kaki di tanah lembab. Saat aku kembali ke dalam, lampu kamar Ibu Dewi sudah padam, tetapi aku tahu beliau tidak tidur. Saat aku berdiri di depan pintunya dan hendak mengetuk, terdengar suara pelan namun jelas dari dalam. "Sudah kukatakan akan kuberikan. Tapi jangan sentuh anak-anakku." Aku berhenti. Aku tidak tahu beliau bicara dengan siapa, tetapi aku yakin itu melalui telepon tua itu, dan yang dimaksud kuberikan pastilah barang-barang di dalam peti kayu itu. Keesokan paginya, aku pergi ke halaman untuk memeriksa jejak kaki semalam. Jejaknya jelas. Ukurannya sekitar 42 dengan salah satu tumitnya aus. Aku memfotonya, tetapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, Citra memanggilku. "Mas,
Ibu sepertinya pergi pagi-pagi sekali. Tidak bilang apa-apa sama aku. Mendengar itu, rasa cemas menyergapku. Aku menduga Ibu Dewi pergi ke bilik telepon umum tua atau rumah kosong di pinggiran desa. Aku segera mengambil motor dan menyusuri jalan yang kemarin. Dugaanku benar, Ibu Dewi ada di depan rumah kosong itu. Tetapi kali ini pintunya tidak tertutup. Aku mengintip melalui celah dinding. Di dalam ada 3 pria, salah satunya pria berjas hujan yang pernah kulihat. Dia sedang berteriak, "Kau pikir ini akan selesai hanya dengan memberikan ini? Kami butuh semuanya." Ibu Dewi tetap bersuara tenang, tetapi aku melihat tangannya mengepal erat. Aku sudah menepati janji. Sisanya sudah lama hilang. Pria berjas hujan itu mencibir, mendekati Ibu Dewi dan merendahkan suaranya, tetapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. "Kalau kau tidak bisa menemukannya, jangan salahkan kami. Anak perempuanmu cantik juga." Darahku mendidih dan aku hampir saja melompat masuk, tetapi berhasil kutahan. "Jika aku muncul sekarang, aku dan Ibu Dewi bisa dalam bahaya," pria lain menyela. "Kami beri waktu 3 hari. Kalau sampai saat itu tidak kau temukan," dia membuat gerakan menggorok leher dengan tangannya. Tubuh Ibu Dewi sedikit menegang, tetapi beliau tetap tegar, berbalik dan keluar. Saat melewatiku, tatapan Ibu Dewi sejenak mengarah padaku. Aku sadar. Beliau sudah tahu aku ada di sini. Dalam perjalanan pulang, Ibu Dewi tidak mengatakan apa-apa. Sesampainya di rumah, beliau langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Aku berdiri di luar, bimbang antara harus menceritakan ini pada Citra atau tetap diam. Akhirnya aku memutuskan untuk diam. Jika Citra tahu, dia akan ketakutan, dan segalanya bisa menjadi tidak terkendali. Sore itu, saat Ibu Dewi pergi ke pasar, aku diam-diam masuk ke kamarnya. Peti kayu itu sudah tidak ada di tempatnya, hanya ada laci kosong. Saat melihat sekeliling, aku menemukan sebuah kotak besi kecil yang terkunci rapat di bawah tempat tidur. Tidak ada kuncinya, jadi aku tidak bisa membukanya. Saat aku membungkuk untuk mengeluarkan kotak itu, terdengar suara sangat pelan dari arah pintu. Aku mengangkat kepala dan melihat Ibu Dewi menatapku lurus. "Apa yang coba kau cari di kamarku?" Suaranya tidak tinggi, tetapi sedingin es. Aku menelan ludah. "Saya hanya berpikir saya harus tahu apa yang terjadi agar bisa membantu Ibu." Ibu Dewi menatapku lama, lalu menghela napas. "Bima, jika kau benar-benar ingin membantuku, jauhkan Citra dari semua yang kau lihat. Jangan bertanya lagi, semakin banyak kau tahu, kau akan semakin dalam bahaya." Setelah itu, Ibu Dewi mengambil kotak besi itu, memeluknya di dada, dan keluar dari kamar. Aku membeku di tempat, hanya ada dinding tipis yang memisahkan aku dan kebenaran, tetapi aku sadar upaya untuk mendobrak dinding itu sendiri sangatlah berbahaya. Malam itu, aku kembali mendengar suara langkah kaki di halaman. Kali ini bukan 1 orang, setidaknya ada 2 orang, berbisik dengan suara rendah. Melalui celah tirai, aku melihat pria berjas hujan dan 1 orang lainnya berdiri merapat di bawah jendela kamar Ibu Dewi. Tak lama kemudian, keduanya menghilang ke dalam kegelapan. Aku diliputi ketakutan bahwa mereka akan kembali kapan saja. Setelah mendengar mereka memberi Ibu Dewi waktu 3 hari, aku menjalani hari-hariku seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Suara kecil di halaman, bayangan yang melintas di gang, semua membuatku terkejut. Aku tahu, jika setelah 3 hari Ibu Dewi tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan, bencana akan menimpa rumah ini, dan korban pertamanya bisa jadi adalah Citra. Hari pertama berlalu dengan tenang. Ibu Dewi hampir tidak keluar dari kamarnya. Dari dalam hanya sesekali terdengar suara langkah pelan, kursi diseret, dan laci digeledah. Ibu Dewi hampir tidak makan, matanya cekung tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Citra masih tidak tahu apa-apa dan tetap ceria seperti biasa. Malam itu, setelah Citra tertidur, aku memutuskan untuk mengetuk pintu kamar Ibu Dewi. Beliau membuka pintu dengan raut lelah, tetapi tidak tampak terkejut. "Bima? Apa yang ingin kau tanyakan?" Suaranya serak. Aku memberanikan diri. "Ibu, apa sebenarnya yang mereka inginkan? Ada apa di dalam peti itu? Mengapa Ibu begitu takut pada mereka?"
Ibu Dewi duduk di kursi dan terdiam lama, lalu berkata dengan suara seolah kembali ke masa lalu. 30 tahun yang lalu, sebelum menikah dengan ayah Citra, aku bertunangan dengan pria lain, dia tidak seperti kelihatannya. Di belakangku, dia terlibat dengan organisasi penyelundup barang antik dan senjata api. Saat aku tahu, semuanya sudah terlambat. Suatu kali, sebuah transaksi gagal dan banyak orang tewas. Aku menyembunyikan sebagian barang sebagai bukti dan berniat menyerahkannya ke polisi. Ibu Dewi berhenti bicara dan menatap ke kejauhan. Tetapi orang-orang yang paling kupercaya menghilang. Aku kehilangan kata-kata. Ibu Dewi melanjutkan. Mereka mencariku selama 30 tahun. Aku melarikan diri, pindah rumah, memutuskan semua kontak. Tapi akhirnya, mereka menemukanku juga. Yang mereka inginkan adalah sisa barang itu. Barang-barang yang ada di dalam peti itu, tapi bukankah sebagian sudah ibu serahkan? Tanyaku. Ibu Dewi menggeleng. Itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar kusembunyikan di tempat yang tak akan ada yang menyangka, dan aku tidak berniat menyerahkannya pada mereka. Aku mengepalkan tangan. Kalau tidak diserahkan, mereka tidak akan tinggal diam. Apa rencana ibu? Ibu Dewi menatapku dengan tatapan tegas. Hidupku sudah cukup panjang, Bima. Tapi kau dan Citra masih muda. Jika seseorang harus membayar harganya agar mereka menjauh dari kalian, biarlah orang itu adalah aku. Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Aku menyarankannya melapor ke polisi, tetapi Ibu Dewi langsung menggeleng. Tidak ada gunanya. Mereka tidak akan memberi kesempatan bagi siapapun untuk bertindak. Hari kedua. Langit mendung dan hujan turun sepanjang hari. Aku melihat Ibu Dewi beberapa kali keluar masuk gudang di halaman belakang, dan setiap kali beliau mengunci pintunya dengan rapat. Aku menduga di sanalah tempat Ibu Dewi menyembunyikan sisa barang itu. Sore harinya, saat Citra sedang mandi, aku pergi ke gudang dan membongkar gemboknya dengan tang. Di dalam gelap dan lembab, bau kayu busuk bercampur dengan bau minyak. Di sudut terdalam, ada sebuah peti yang jauh lebih besar dari peti kayu sebelumnya, ditutupi terpal. Aku mencoba membukanya, tetapi terkunci rapat, dan ditutupnya ada bekas goresan seolah seseorang pernah mencoba membukanya paksa. Sebelum aku sempat mencari cara, terdengar suara pintu belakang terbuka dan aku buru-buru menutupinya lagi dengan terpal. Aku menoleh dan melihat Ibu Dewi berdiri di ambang pintu memegang senter. Cahayanya lurus menyorot wajahku. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya sedingin es. Aku cepat-cepat menjawab, saya harus tahu apa yang saya hadapi sekarang. Kalau ibu terus menyembunyikannya, bagaimana saya bisa melindungi Citra? Ibu Dewi menatapku lama, lalu mematikan senter dan menghela napas. Apa kau tahu? Jika kau mengetahuinya, kau juga akan menjadi target berikutnya? Aku tidak menjawab. Ibu Dewi mendekat dan meletakkan tangannya di atas peti itu. Inilah yang mereka inginkan. Tapi tidak ada jaminan mereka akan pergi meski aku menyerahkannya. Lalu, apa rencana ibu? Tanyaku. Ibu Dewi terdiam sejenak, lalu berkata, aku akan menggunakan ini untuk memancing mereka. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Hari ketiga. Hari terakhir, udara di dalam rumah terasa berat. Citra tiba-tiba mendapat libur sehari dari kantor dan berada di rumah. Ibu Dewi berpura-pura biasa saja, tetapi aku tahu beliau terus melirik keluar jendela, menunggu sesuatu. Sekitar pukul 9 malam, telepon rumah yang hampir tidak pernah berbunyi, berdering. Saat kuangkat, terdengar suara serak seorang pria. Berikan pada Ibu Dewi, 1 jam. Datang ke tempat biasa, atau kami yang akan datang ke rumah. Aku menggenggam erat gagang telepon, tetapi sambungan sudah terputus. Ibu Dewi turun dari tangga, matanya tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Mereka? Kan? Tanya Ibu Dewi. Aku mengangguk. Aku harus pergi. Kau tetap di rumah bersama Citra. Jangan pernah keluar. Aku mencoba menentang, tetapi Ibu Dewi berkata dengan nada memerintah, kalau kau ikut, kita bertiga akan mati. Ibu Dewi mengenakan mantel, mengambil sebuah peti kecil, dan keluar rumah. Tetapi beberapa menit kemudian, aku diam-diam mengikutinya. Kali ini, aku tidak bisa membiarkannya pergi sendirian.
malam gelap dan gerimis. Ibu Dewi berjalan cepat menuju rumah kosong itu. Di dalam sudah ada lampu menyala. Pria berjas hujan, pria berambut uban, dan dua pria lainnya berdiri mengelilingi meja. Saat Ibu Dewi meletakkan peti itu, pria berjas hujan mendekat dan membuka gemboknya. Aku menahan napas. Di dalamnya bukan barang antik atau pistol, melainkan hanya beberapa buah batu bata tua. Kau main-main, hah? Pria berjas hujan itu berteriak sambil memukul meja. Ibu Dewi berdiri tegak dengan tatapan dingin. Kalau mau barang yang asli, lepaskan dulu putriku. Ketegangan terasa seperti benang yang ditarik kencang. Pria berambut uban itu menyeringai. Masih berpikir bisa negosiasi? Aku merasa dalam beberapa detik segalanya akan meledak. Dan di luar jendela, tanpa pikir panjang tentang konsekuensinya, aku bersiap untuk melompat masuk. Saat pria berjas hujan itu mengeluarkan pisau lipat yang berkilauan dari sakunya, aku tahu aku tidak bisa hanya menonton. Dia mendekati Ibu Dewi, menggeram dan berkata, "Jangan main-main, nenek tua." Aku menarik napas dalam-dalam, menggenggam erat sebatang kayu yang kuambil di halaman. Saat dia mengangkat pisaunya, aku mendobrak pintu kayu yang lapuk dan melompat masuk. Semua orang terkejut dan menoleh padaku. Sebelum pria berjas hujan itu sempat bereaksi, aku memukul pergelangan tangannya dengan kayu. Terang. Pisaunya jatuh ke lantai. Aku menendang meja, membuat peti kosong itu terbang jauh. "Tunggu apa lagi? Tangkap dia!" teriak pria berambut uban. Dua orang lainnya langsung menyerangku. Aku menghindar, menangkis, dan melawan, tetapi jumlah mereka lebih banyak. Sebuah pukulan dari belakang membuatku terhuyung. Pria berjas hujan itu kembali menyerang, memukul perutku. Di tengah rasa sakit yang menyesakkan, aku membungkuk, melindungi Ibu Dewi di belakangku, dan berteriak, "Ibu! Lari!" Tetapi Ibu Dewi tidak lari. Beliau mengeluarkan kunci kuningan kecil dari satu saku. Dan dari saku lainnya, pistol perak yang pernah kulihat di dalam peti kayu itu. Suara kokangan pistol yang dingin, klik, membuat seisi ruangan membeku. Ibu Dewi mengarahkan moncong pistol ke pria berjas hujan. "Kalau mau barang yang asli, datang ke pinggir sungai di sebelah barat, sendirian. Lepaskan orang dulu." Pria berambut uban menyipitkan mata. "Kau pikir ada berapa peluru di situ?" Ibu Dewi tidak menjawab, tetap pada posisinya. Setelah hening beberapa detik, dia memberi isyarat dengan kepalanya. Pria berjas hujan itu mengambil pisaunya, menatapku dengan kebencian, tetapi tidak lagi mendekat. Ibu Dewi perlahan mundur ke arah pintu sambil tetap memegang pistol. Aku merapat di sampingnya. Begitu keluar, kami berlari sekuat tenaga menuju gang gelap. Hujan dingin membasahi wajah kami. Baru setelah sampai di rumah, Ibu Dewi menurunkan pistolnya dan terengah-engah. Di ruang keluarga, Citra berdiri ketakutan. "Ibu, Mas, ada apa?" Ibu Dewi menatapku sekali, lalu menggeleng pada Citra. "Bukan apa-apa. Ada urusan yang harus ibu selesaikan. Tapi aku tahu segalanya sudah melewati batas." Aku menarik Ibu Dewi ke dapur dan berkata dengan nada mendesak, "Apa ibu benar-benar akan pergi sendirian ke pinggir sungai?" Ibu Dewi meletakkan pistol di atas meja dan berkata dengan suara lirih, "Tidak ada cara lain. Kalau tidak, mereka akan datang ke rumah." Aku terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, saya ikut." Ibu Dewi menatapku lama seolah menimbang sesuatu, lalu mengangguk kecil. Saat mendekati pukul 2 dini hari, kami keluar rumah. Jalan menuju pinggir sungai sunyi, hanya terdengar suara hujan yang jatuh di atas jas hujan kami. Ibu Dewi memeluk erat tas kain, dan aku membawa sebatang pipa besi. Ketika kami sampai di sana, di bawah cahaya remang dari satu-satunya tiang listrik, 4 bayangan sudah menunggu. Pria berjas hujan, dan pria berambut uban melangkah maju. "Barangnya?" tanya pria berambut uban. Ibu Dewi meletakkan tasnya dan membukanya. Di dalamnya terlihat beberapa bungkusan terbalut kain tua, barang antik, dan kantong koin perak. Mereka semua berkerumun, mulai memeriksa barang-barang itu, tetapi saat pria berjas hujan baru saja membuka salah satu kantong, dari kejauhan terdengar suara sirine. Cahaya senter menerangi seluruh area pinggir sungai. Dari kedua sisi,
Orang-orang berseragam anti peluru dan bersenjata menyerbu. Polisi, letakkan senjata, semuanya terjadi dalam sekejap. Ternyata Ibu Dewi sudah melapor ke polisi sebelumnya, dan transaksi ini adalah umpan untuk memancing mereka. Pria berjas hujan itu mengumpat dan mencoba mencabut pisaunya, tetapi sebuah pukulan tongkat membuatnya tersungkur di lumpur. Pria berambut uban mencoba lari ke semak-semak, tetapi aku dan 2 orang detektif menghalangi jalannya. Teriakan dan suara borgol bergema. 10 menit kemudian, mereka semua digiring pergi. Aku menatap Ibu Dewi, beliau menghela napas panjang. Di matanya yang basah, tersungging senyum tipis. 30 tahun. Akhirnya selesai juga. Saat kami pulang, hari mulai terang. Citra berlari keluar, memeluk Ibu Dewi, dan memberondongnya dengan pertanyaan. Ibu Dewi hanya berkata singkat, "Ibu sudah melunasi semua utang masa lalu." Lalu beliau berbalik ke arahku. "Terima kasih, Nak. Kalau tidak ada kamu hari ini, Ibu tidak akan punya kekuatan." Aku menatap Ibu Dewi. Kisah ini akan selamanya menjadi kenangan yang berat, tetapi setidaknya aku tahu sekarang sudah berakhir. Namun, di dalam hatiku masih ada satu pertanyaan. Kotak besi di bawah tempat tidur, kotak yang tidak pernah diperlihatkan Ibu Dewi padaku. Apa sebenarnya isinya? Dan apakah ini benar-benar sudah berakhir? Setelah malam di pinggir sungai itu, suasana di rumah terasa jauh lebih ringan. Citra sangat senang karena mengira semuanya sudah selesai, dan Ibu Dewi beraktivitas seperti biasa. Tapi aku tidak bisa tenang. Di kepalaku selalu terbayang kotak besi di bawah tempat tidur, Ibu Dewi, kotak yang belum pernah terbuka di hadapanku. Seminggu berlalu, polisi beberapa kali datang untuk mengambil keterangan. Ibu Dewi memberikan kesaksian yang sangat detail tentang kejadian 30 tahun lalu, barang antik, uang, dan pistol, tetapi tidak sekalipun menyinggung tentang kotak besi itu. Aku sengaja memancingnya. "Ibu, polisi sudah mengambil semua barang antiknya, kan?" Ibu Dewi hanya tersenyum. "Semua yang berhubungan dengan kasus itu sudah mereka bawa." Jawaban itu semakin menguatkan dugaanku. Kotak besi itu tidak berhubungan langsung dengan kasus, tetapi jelas merupakan benda penting bagi Ibu Dewi. Suatu malam, setelah Citra tertidur, aku memutuskan untuk bertindak. Aku menunggu sampai pukul 1 dini hari saat rumah sudah hening. Lalu diam-diam turun ke lantai 1, pintu kamar Ibu Dewi sedikit terbuka, dan cahaya remang menyelinap keluar. Aku menahan napas dan mengintip. Ibu Dewi tertidur lelap dengan napas teratur. Aku masuk ke dalam, berlutut, dan dengan hati-hati mengeluarkan kotak besi itu. Ternyata lebih berat dari dugaanku, dan gemboknya kecil tapi kokoh. Aku mengeluarkan alat pembobol gembok mini yang sudah kusiapkan, memasukkannya ke lubang kunci, dan memutarnya dengan sangat perlahan. Beberapa menit kemudian, terdengar bunyi klik. Aku membuka tutup kotak itu. Cahaya remang menerangi isinya, dan aku membeku di tempat. Bukan harta karun atau dokumen. Di dalam kotak itu hanya ada setumpuk surat tua yang diikat rapi dengan pita merah. Aroma kertas lembab bercampur dengan wangi lavender yang samar. Di bawahnya, ada sebuah buku catatan bersampul kulit dan selembar foto hitam putih. Aku mengangkat foto itu. Ibu Dewi di masa mudanya, berdiri berdampingan dengan seorang pria muda yang tinggi dan memiliki senyum hangat. Pria ini bukan ayah Citra, bukan juga anggota sindikat penyelundup. Karena penasaran, aku membuka buku catatan itu. Bagian depannya ditulis dengan tulisan tangan yang halus, jelas tulisan Ibu Dewi, tetapi yang membuatku terkejut adalah isinya. Bukan buku harian biasa, melainkan surat-surat yang tidak pernah terkirim. Semuanya ditujukan kepada satu orang, Baskoro. Setiap lembar surat adalah kepingan kenangan. Kisah tentang bagaimana mereka bertemu, jatuh cinta, dan bermimpi tentang masa depan bersama. Lalu, bagaimana Baskoro mulai terlibat dengan sindikat penyelundup, pertengkaran mereka yang semakin sering, dan malam-malam panjang saat Ibu Dewi menunggunya. Ada surat yang ditulis dengan air mata, ada juga yang penuh amarah. Tetapi saat sampai di halaman terakhir, aku menemukan kebenaran lain. Baskoro tewas dalam insiden transaksi yang gagal itu, dan sebelum meninggal, dia meninggalkan sepucuk surat untuk Ibu Dewi, memintanya menjaga sisa barang-barang itu sampai orangnya datang menjemput. Bulu kuduku berdiri. Jadi,
Selama 30 tahun ini, Ibu Dewi bukan hanya melarikan diri dari sindikat kriminal, tetapi juga menanggung risiko untuk menunggu seseorang mengambil barang-barang itu. Saat aku asyik membaca, terdengar suara dari belakangku, "Bima, apa yang kamu lakukan?" Aku terkejut dan menoleh. Ibu Dewi berdiri di ambang pintu, tidak ada raut marah, hanya ekspresi sedih. Aku buru-buru memasukkan semuanya kembali ke dalam kotak. Saya hanya ingin tahu kenapa ibu menyembunyikan ini sampai sejauh ini. Ibu Dewi masuk, duduk di kursi, dan menghela napas. Karena ini satu-satunya bagian dari masa laluku yang tidak ingin kubagi dengan siapapun. Bukan karena berbahaya, tapi karena ini sepenuhnya milikku. Aku ragu-ragu menatap Ibu Dewi. Ibu masih mencintainya, ya? Ibu Dewi tersenyum tipis. Matanya menerawang. Apa salahnya mencintai orang yang sudah meninggal? Bima, manusia tidak bisa memilih siapa yang akan dicintai, tapi bisa memilih untuk menyimpan cinta itu. Kami terdiam sejenak. Akhirnya Ibu Dewi berkata pelan, "Kotak ini, jika suatu saat ibu sudah tidak ada, tolong bawa ke pinggir sungai di sebelah barat dan kubur di bawah pohon beringin besar itu. Nanti akan ada orang yang tahu dan mengambilnya." Aku ingin bertanya siapa orang itu, tetapi Ibu Dewi menggeleng. "Semakin sedikit kau tahu, kau akan semakin aman." 2 hari kemudian, saat aku pulang kerja, Citra berkata, "Ibu hari ini menginap di rumah Bu Susi sebelah, besok baru pulang." Aku merasa ada yang aneh. Hari sudah gelap, mengapa pergi sejauh itu? Firasat buruk membawaku mengambil motor dan mengikutinya, tetapi Ibu Dewi tidak pergi ke rumah sebelah, melainkan ke arah pinggir sungai di sebelah barat. Aku mematikan mesin dan diam-diam mengikutinya. Di bawah pohon beringin, seorang pria parubaya berkemeja putih sudah menunggu. Saat Ibu Dewi tiba, mereka berpelukan, seolah sudah saling mengenal sangat lama. Aku bersembunyi di balik pohon lain dan menguping pembicaraan mereka. "Maafkan aku membiarkanmu sendirian selama ini. Kalau saja kau masih hidup, aku tidak akan menjaga kotak ini selama 30 tahun." Aku terkejut. Baskoro masih hidup. Pria itu menggenggam tangan Ibu Dewi. Tatapan mata mereka memancarkan kasih sayang yang dalam, yang belum pernah kulihat dari siapapun. Mereka berbicara sangat lama. Saat hendak berpisah, Ibu Dewi menyerahkan sebuah bungkusan kain padanya. "Pasti kotak besi itu." Aku tidak tahu harus muncul atau tetap diam. Tetapi pada saat itu aku sadar, beberapa rahasia tidak perlu kupecahkan. Itu milik kehidupan orang lain. Ibu Dewi dan pria itu menghilang menyusuri jalan setapak. Aku tetap di sana, memandangi air sungai yang diterangi cahaya bulan. Hatiku terasa ringan, sekaligus sedikit pilu. Aku tahu, kisah 30 tahun Ibu Dewi benar-benar telah berakhir. Tetapi bagiku, kenangan tentang malam-malam di koridor, suara telepon dalam gelap, dan tatapan mata Ibu Dewi yang dalam akan abadi. Setelah malam di pinggir sungai itu, bayangan Ibu Dewi dan pria bernama Baskoro berpelukan terus menghantui pikiranku. Fakta bahwa dia masih hidup, padahal polisi dan sindikat kriminal mengatakan dia sudah tewas, sungguh sulit kupercaya. Yang lebih sulit dipercaya adalah bagaimana Ibu Dewi menanggung semua rahasia yang berhubungan dengannya selama 30 tahun, hidup dalam ketakutan hanya untuk menjaga sebuah kotak besi. Aku memutuskan untuk diam, tetapi hanya 2 hari kemudian, situasi kembali menyeretku ke dalam pusaran yang dalam itu. Hari itu, saat Citra sedang menyiapkan makan malam, seorang pria asing datang. Dia berusia akhir 50-an, mengenakan pakaian haki lusuh dan topi baseball. Dia melihat sekeliling seolah mengawasi, lalu bertanya, "Apakah Ibu Dewi ada?" Aku menjawab dengan waspada, "Anda siapa?" Pria itu menatapku. Tatapannya asing, tetapi entah kenapa terasa akrab. "Teman lama." Beliau akan tahu jika saya sebut nama Baskoro. Jantungku serasa jatuh. Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Dewi keluar dari dalam rumah. Melihat pria itu, Ibu Dewi terdiam sejenak, tetapi kemudian kembali tenang. "Ada urusan apa kemari?" Suara Ibu Dewi tidak lagi lembut seperti malam di pinggir sungai. Dingin seperti baja. Baskoro tersenyum tipis. "Ada yang belum sempat kusampaikan waktu itu. Ada satu hal terakhir yang perlu kau bantu." Ibu Dewi mengerutkan kening. "Kotak itu sudah kuberikan. Urusan kita sudah selesai." Baskoro mendekat dan merendahkan suaranya,
tetapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Kotak itu hanya sebagian, sisanya masih ada padamu. Aku melihat tangan Ibu Dewi gemetar halus. Ibu Dewi mencoba menenangkan suaranya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Tetapi Baskoro menatap lurus ke mata Ibu Dewi. Surat terakhir yang kukirim padamu. Di dalamnya ada hal yang paling penting. Dan aku tahu kau masih menyimpannya. Hal yang paling penting. Aku tidak tahu apa itu, tetapi jelas kata-kata itu membuat Ibu Dewi benar-benar panik. Ibu Dewi terdiam sejenak, lalu berkata padaku, "Bima, kamu masuk saja ke dalam." Aku mencoba menolak, tetapi tatapan Ibu Dewi begitu tegas, sehingga aku terpaksa masuk. Dari celah pintu, aku melihat mereka berbicara sebentar lagi, lalu Baskoro pergi. Ibu Dewi berdiri di sana, bahunya yang rapuh bergetar. Malam itu, aku menunggu Ibu Dewi di dapur. Saat beliau masuk, aku langsung bertanya, "Ibu, apa yang dia inginkan? Apa hal penting itu?" Ibu Dewi duduk di kursi, menatapku lama, lalu menghela napas. Buku catatan. Di dalamnya tertulis nama semua orang yang dulu terlibat dalam organisasi itu. Aku terperangah. Kenapa ibu masih menyimpannya? Untuk kujadikan kartu as, untuk ditukar dengan keselamatan keluarga jika mereka kembali. Tapi buku catatan itu juga yang membuatku dikejar selama 30 tahun. Lalu sekarang, apa ibu akan menyerahkannya? Tanyaku. Ibu Dewi menggeleng. Tidak. Jika buku catatan itu jatuh ke tangan yang salah, akan lebih banyak orang yang mati. Jawaban itu membuatku gemetar. Permainan ini belum berakhir. Keesokan harinya, aku mengambil cuti dan tinggal di rumah. Ibu Dewi bersikap seperti biasa, tetapi aku tahu beliau tidak akan tinggal diam. Benar saja, saat mendekati tengah malam, aku melihat Ibu Dewi diam-diam keluar rumah membawa tas kecil. Aku mengikutinya. Ibu Dewi menuju sebuah pemakaman umum tua di desa yang sudah lama ditinggalkan. Bulan sabit menebarkan cahaya pucat di atas nisan-nisan kelabu. Ibu Dewi berhenti di depan sebuah nisan tanpa nama, berlutut, dan mulai menggali tanah di sampingnya dengan sekop kecil. Aku bersembunyi di balik pohon terdekat, berusaha tidak membuat suara. Beberapa menit kemudian, Ibu Dewi mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Saat membukanya, dugaanku benar. Ada buku catatan bersampul kulit yang sudah pudar. Ibu Dewi membolak-balik beberapa halaman dengan cepat, lalu memasukkannya ke dalam tas. Tetapi saat beliau bangkit, sebuah bayangan muncul dari balik nisan lain. "Baskoro," suaranya rendah dan tenang. "Aku tahu kau akan datang ke sini." Ibu Dewi terkejut, tetapi dengan cepat menyembunyikan buku catatan itu di belakangnya. "Kau mengikutiku? Bukan hanya aku." Dia sedikit menggerakkan kepalanya. Dari kegelapan, dua pria asing muncul dan mendekat. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku menggenggam erat kayu yang kubawa, melompat keluar, dan memukul salah satu dari mereka sekuat tenaga. Dia terhuyung, tetapi yang lain sudah mencengkeram bahuku. Di tengah napas yang terengah-engah dan debu, kami bergulat. Di tengah kekacauan itu, Ibu Dewi mundur dan mengeluarkan pistol perak dari sakunya. "Dor!" Suara tembakan mengguncang keheningan pemakaman, membuat burung-burung malam beterbangan. Peluru itu mengenai tanah di dekat kaki Baskoro. "Jangan membuatku melakukannya." Suara Ibu Dewi sedingin es. "Buku catatan ini akan pergi ke tempat yang seharusnya." Baskoro menatap Ibu Dewi. Matanya memancarkan kemarahan dan penderitaan. "Setelah bertahun-tahun, kau masih tidak bisa mempercayaiku? Percaya pada orang yang meninggalkanku di tengah neraka dan menyelamatkan diri sendiri?" "Tidak, Baskoro. Tidak akan pernah." Saat itu aku sadar, cinta mereka telah terkubur di bawah puing-puing pengkhianatan dan kehilangan, dan buku catatan itu adalah benang terakhir yang mengikat mereka. Dari kejauhan terdengar suara sirine, dan cahaya senter menyapu nisan-nisan. Ibu Dewi berteriak padaku, "Bima, lari!" Kami berlari keluar dari pemakaman. Di belakang kami terdengar teriakan dan suara langkah kaki yang mengejar. Sesampainya di rumah, Ibu Dewi mengunci pintu, terduduk di kursi, dan memeluk buku catatan itu di dadanya. "Berjanjilah padaku," kata Ibu Dewi sambil menatapku. "Jika terjadi sesuatu padaku, serahkan buku catatan ini ke polisi. Jangan biarkan jatuh ke tangan orang lain."
Aku mengangguk. Sekarang aku juga sudah berada di tengah pusaran ini, dan tidak ada jalan untuk mundur. Sepanjang hari berikutnya, Ibu Dewi tidak keluar dari kamarnya. Pintu tertutup rapat, dan dari dalam hanya terdengar suara kursi diseret, kertas dibolak-balik, dan sesekali helaan napas panjang. Aku tahu Ibu Dewi sedang bergulat dengan pikirannya tentang buku catatan dan Baskoro, tetapi aku juga tahu semakin lama ditunda, bahaya semakin besar. Sore harinya, sebuah amplop asing diselipkan melalui celah pintu. Saat kuambil, di luarnya hanya tertulis 2 kata dengan tulisan gemetar, "Tengah malam." Di dalamnya ada secari kertas yang ditulis tergesa-gesa. "Jika kau ingin putrimu selamat, bawa buku catatan itu ke gudang tua di dermaga. Jangan lapor polisi. Datang sendirian." Tanganku berkeringat dingin saat membaca pesan itu. Citra, tanpa tahu apa-apa, sedang menyiapkan makan malam di dapur. Aku membawa pesan itu ke kamar Ibu Dewi. Ibu Dewi meliriknya sekilas, lalu tatapannya menjadi gelap. Dia tahu, gumam Ibu Dewi, dia tahu Citra adalah kelemahanku. Aku meremas kertas itu. Ibu tidak boleh pergi sendirian. Ini jelas jebakan. Tapi jika aku tidak pergi, kata Ibu Dewi menatapku dengan suara pecah, Citra akan dalam bahaya sekarang juga. Kami terdiam sejenak. Akhirnya, Ibu Dewi mengambil tas kecil, memasukkan buku catatan bersampul kulit itu, dan menyandangnya di bahu. "Kau tetap di rumah, jaga Citra. Biar ibu yang selesaikan." "Tidak bisa," kataku tegas. "Bawa saya, atau kita pergi ke polisi bersama?" Hanya ada 2 pilihan itu. Ibu Dewi menatapku. Kali ini, tidak ada lagi ketegasan seperti dulu di matanya. Beliau menghela napas. "Baiklah. Tapi berjanjilah. Jika terjadi sesuatu, bawa Citra pergi dari sini, jangan pernah menoleh ke belakang." Saat mendekati tengah malam, kami tiba di gudang tua di dermaga. Dulu tempat ini adalah gudang kargo, tetapi sudah lama ditinggalkan dan atapnya bolong-bolong. Cahaya remang dari satu-satunya tiang listrik menerangi lantai semen yang lembab. Pintu gudang sedikit terbuka, dan di dalamnya gelap gulita. Hanya suara angin yang menyusup melalui celah seng. Saat kami masuk, pintu terbanting keras di belakang kami. Dari kegelapan, beberapa sorot senter menyala, dan lurus menyorot mata kami. "Ibu Dewi," suara pria berjas hujan bergema penuh cemoohan. "Kali ini bawa pengawal juga, ya?" Pria berambut uban berjalan keluar dari balik tumpukan peti kayu. Pandangannya terpaku pada tas Ibu Dewi. "Serahkan." Ibu Dewi menggenggam erat tali tasnya. "Lepaskan dulu putriku." Dia mencibir. "Masih berpikir bisa negosiasi?" Dari ujung gudang, 2 orang lainnya menyeret Citra. Matanya ditutup dan tangannya diikat. Jantungku serasa mau meledak. Citra meronta saat mendengar suaraku. "Mas." "Suami." Saat aku melangkah maju, pria berjas hujan menghalangi dengan pisaunya. "Berani kau bergerak selangkah lagi?" Kugorok lehernya. Ibu Dewi menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan melepaskan tasnya dan meletakkannya di lantai. Pria berambut uban memberi isyarat, dan salah satu anak buahnya mendekat untuk mengambil tas itu. Tetapi saat dia membungkuk, Ibu Dewi mengeluarkan pistol perak dari balik mantelnya. Suara kokangan pistol, "KLIK," bergema mengerikan. "Jangan sentuh," teriak Ibu Dewi dengan suara yang tidak lagi bergetar. Situasi menjadi sangat tegang. Para penjahat itu ragu-ragu, saling lirik. Aku tahu ini satu-satunya kesempatan. Aku menerjang pria berjas hujan, menabraknya dan merebut pisaunya. Citra jatuh ke arahku, dan aku segera menariknya ke belakangku. Pria berjas hujan itu berguling ke samping sambil mengumpat. Pria berambut uban mengeluarkan pistol dari saku celananya dan mengarahkannya pada Ibu Dewi. "Dor!" Suara tembakan memekakkan telinga, tetapi pelurunya meleset. Ibu Dewi telah menghindar sambil menarik pelatuknya. Peluru Ibu Dewi mengenai tangannya, membuat pistolnya jatuh ke lantai dengan suara dentang logam yang menggema di dalam gudang. "Lari!" teriak Ibu Dewi. Aku menarik Citra dan berlari ke pintu, tetapi pintunya terkunci. Seorang pria lain menghalangi jalan. Aku menebas lengannya dengan pisau dan mendobrak pintu dengan bahuku sekuat tenaga. Pintu itu hancur dan udara malam yang dingin masuk. Di belakangku, terdengar suara tembakan lagi.
Aku menoleh dan melihat Ibu Dewi mundur sambil menggenggam erat buku catatan itu. Pria berambut uban memegangi lengannya yang berdarah dan berteriak, "Jangan biarkan mereka lolos." Kami berlari ke rel kereta api terbengkalai di belakang gudang. Suara langkah kaki yang gaduh mengejar kami. Citra terengah-engah, dan aku hanya fokus menariknya untuk terus berlari. Ibu Dewi masih di belakang, berusaha menjaga jarak dengan para pengejar. Tiba-tiba Ibu Dewi berhenti, berbalik, dan mengangkat tinggi-tinggi buku catatan itu. "Kalau kalian mau ini, ke sini dan ambil." Lalu, beliau melemparkan buku catatan itu ke arah tumpukan peti kayu beberapa meter jauhnya. Saat pria berjas hujan dan satu orang lainnya berlari ke sana, Ibu Dewi mencabut pin suar yang disembunyikan di sakunya. Cahaya menyilaukan meledak, membutakan mata mereka. "Pergi!" teriak Ibu Dewi sekali lagi. Aku menarik Citra dan berlari ke sebuah gang kecil. Saat aku menoleh ke belakang, cahaya suar sudah padam, dan sosok Ibu Dewi telah menghilang ke dalam kegelapan rel kereta api. Kami tiba di rumah dengan kondisi kelelahan. Citra masih gemetar dan bertanya dengan panik, "Ibu? Ibu di mana?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tahu, pada saat ini pun, Ibu Dewi sedang menghadapi mereka sendirian, dan mungkin juga Baskoro. Sebelum fajar, telepon rumah berdering. Saat kuangkat, terdengar suara Ibu Dewi yang serak namun tegas di seberang sana. "Bima, jangan cari ibu. Jaga Citra baik-baik, semuanya akan segera berakhir." Lalu sambungan terputus. Aku berdiri termangu. Aku merasa, malam berikutnya akan menjadi malam terakhir dari semua ini. Malam berikutnya, aku tidak bisa tidur. Semuanya akan segera berakhir. Kata-kata Ibu Dewi terus terngiang, membuatku merasa seperti berdiri di tepi jurang sesuatu yang tak terhindarkan. Citra, yang belum pulih dari kengerian semalam, hanya duduk meringkuk di sofa ruang keluarga, menatap keluar jendela, menunggu ibunya kembali. Aku tidak memberitahu Citra rencanaku. Dia pasti akan melarangku. Saat mendekati pukul 11 malam, aku diam-diam mengambil mantel, memasukkan pisau lipat ke saku, dan keluar rumah. Aku yakin tempat yang akan didatangi Ibu Dewi bukanlah gudang atau pinggir sungai, melainkan pemakaman umum tua tempat beliau menyembunyikan buku catatan itu. Bulan purnama menebarkan cahaya pucat di atas nisan-nisan yang sunyi. Ketika aku tiba, di tengah area terbuka sudah ada beberapa bayangan berdiri, pria berjas hujan, pria berambut uban, dan Baskoro. Ibu Dewi berdiri di hadapan mereka. Posturnya kecil, tetapi tatapannya tidak goyah. Di tangannya ada buku catatan bersampul kulit. "Ini yang kalian inginkan, kan?" kata Ibu Dewi dengan suara tenang. "Tapi ini akan diserahkan ke polisi." Pria berambut uban menyeringai. "Kau pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup?" Aku bersembunyi di balik nisan, menggenggam erat pisaunya. Jantungku berdebar kencang. Baskoro melangkah maju dan berkata dengan suara lirih, "Dewi, bukan ini yang ku mau. Berikan itu padaku. Aku akan bertanggung jawab atas kau dan putrimu." Ibu Dewi menatapnya lama. "Kau punya kesempatan 30 tahun yang lalu, tapi kau meninggalkanku." Udara terasa berat. Pria berjas hujan memberi isyarat, dan dua anak buahnya mulai diam-diam bergerak ke belakang Ibu Dewi. Aku tahu jika aku menunggu beberapa detik lagi, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Aku melompat keluar dan menebas lengan salah satu dari mereka dengan pisau. Dia berteriak dan jatuh ke tanah. Semua mata tertuju padaku. "Bunuh bajingan itu!" geram pria berjas hujan. Saat itulah terdengar suara tembakan. Bukan dari mereka. Dari arah jalan setapak. Cahaya senter menyerbu dan teriakan tegas terdengar. "Polisi! Letakkan senjata!" Ternyata Ibu Dewi sudah melapor ke polisi sebelumnya. Semua ini adalah rencana untuk mengulur waktu sampai polisi tiba. Tetapi sebelum polisi menyerbu, pria berjas hujan itu menerjang untuk merebut buku catatan dari tangan Ibu Dewi. Keduanya bergulat, dan aku berlari untuk menahannya, tetapi kalah tenaga. Buku catatan itu jatuh ke tanah, beberapa halamannya terbuka. Di bawah sorot senter, aku bisa melihat sekilas nama-nama yang tertulis rapat. Di antaranya ada nama-nama yang pernah kudengar di berita, nama-nama buronan yang masih bebas. Saat Ibu Dewi membungkuk untuk mengambil buku catatan itu, pria berjas hujan mencabut pisaunya dan mengayunkannya ke arah beliau.
Tanpa pikir panjang, aku melompat dan menghalangi di depannya. Ujung pisau itu menggores bahuku. Rasa sakit yang tajam terasa, tetapi aku tidak melepaskan tangannya. Terdengar suara tembakan lagi, dan pria berjas hujan itu tersungkur. Polisi segera menyerbu dan melumpuhkan semua orang. Pria berambut uban dan Baskoro juga diborgol. Aku terduduk di tanah. Bahuku terasa panas. Ibu Dewi berlutut di sampingku, menyentuh lukaku dengan tangan gemetar. "Kamu gila. Kenapa melompat?" Aku memaksakan senyum. "Apa ibu pikir saya akan membiarkan ibu sendirian lagi?" Keesokan paginya di kantor polisi, Ibu Dewi menyerahkan buku catatan itu dan memberikan kesaksian lengkap. Buku catatan itu menjadi awal dari penyelidikan besar-besaran untuk memberantas sisa-sisa sindikat masa lalu. Saat menandatangani BAP, Ibu Dewi berhenti sejenak dan menatap keluar jendela yang disinari matahari pagi. Di wajahnya yang lelah, terpancar kedamaian mendalam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saat keluar dari kantor polisi, Ibu Dewi berkata pada aku dan Citra, "Maafkan ibu menyembunyikan semuanya selama ini. Tapi jika harus memilih lagi, ibu akan melakukan hal yang sama." Citra menangis dan memeluk ibunya. "Yang penting ibu selamat." Seminggu kemudian, kehidupan perlahan kembali normal. Orang-orang yang namanya ada di buku catatan itu satu persatu ditangkap. Kudengar Baskoro juga mengakui semuanya dan bekerja sama dalam penyelidikan sehingga mendapat keringanan hukuman. Ibu Dewi tidak pernah lagi menyebut namanya. Hanya sesekali, beliau menatap halaman belakang dan terdiam lama. Suatu sore, Ibu Dewi memberiku sebuah amplop kecil. "Ini surat terakhir yang kutulis untuknya. Tidak pernah terkirim, tapi simpanlah." Saat kubuka, ada beberapa baris tulisan gemetar. "Jika suatu saat kau kembali dan masih menjadi dirimu yang dulu, aku akan memaafkanmu. Tapi jika kau membawa kegelapan, tolong pergilah sejauh mungkin. Aku tidak ingin putriku menjalani kehidupan yang sama sepertiku." Aku melipat surat itu dan menyimpannya di laci. Aku tahu, aku telah dipercaya untuk menyimpan sebagian dari kenangan abadi Ibu Dewi. Malam itu, kami sekeluarga makan malam bersama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suara tawa Citra dan Ibu Dewi memenuhi dapur. Aku memandangi mereka, dan merasakan kedamaian yang menyebar ke seluruh tubuh. Di luar, angin malam dengan lembut menggoyangkan pot-pot anggrek yang telah dirawat Ibu Dewi selama bertahun-tahun. Aku tahu, tidak akan ada lagi suara telepon aneh pukul 2 dini hari di rumah ini, tidak akan ada lagi bayangan hitam yang mengintai di halaman. Yang tersisa hanyalah suara tawa, aroma masakan hangat, dan malam yang damai. Rahasia 30 tahun itu akhirnya tertidur lelap.